Lanjut, sekarang kita lihat jenis-jenis tumbukan. Jadi ketika terjadi tumbukan, itu pasti dipengaruhi oleh koefisien restitusi yang telah kita turunkan, di mana koefisien restitusi itu adalah perbandingan minus perbandingan kecepatan relatif setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Jadi nilai E itu nanti itu berada di antara 0 sampai 1. Jadi maksimum nilai E itu adalah 1, minimumnya adalah 0. Jadi jenis-jenis tumbukan ini itu dipengaruhi oleh nilai E-nya. Jadi nanti ada 3 jenis tumbukan. Nah, yang pertama kita sebut sebagai tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna itu ciri-cirinya adalah koefisien restitusi atau koefisien tumbukannya itu sama dengan 1. Jadi E-nya sama dengan 1. Nah, karena dia tumbukan lenting sempurna, maka selama proses tumbukan tidak ada energi yang hilang. Artinya, EK sebelum itu sama dengan EK sesudah. Jadi energi kinetik yang hilang tidak ada. Maka kalau dikatakan tidak ada energi kinetik yang hilang, maka dalam tumbukan lenting sempurna berarti tidak ada muncul panas atau tidak muncul suara. Nah, maka tumbukan lenting sempurna itu sering terjadi untuk partikel-partikel yang mikro, misalnya tumbukan antara elektron dengan elektron, karena dia sangat kecil, bisa kita anggap dia tumbukan lenting sempurna. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sebagian hampir di dalam peristiwa tumbukan sebenarnya pasti jenis tumbukannya itu merupakan tumbukan lenting sebagian. Jadi ciri-cirinya adalah koefisien restitusinya atau koefisien tumbukannya itu berada di antara 0 sampai 1. Jadi nanti kalau misalnya dalam soal dikasih tahu koefisien tumbukannya 0,2, 0,8, 0,5, itu udah pasti tumbukan lenting sebagian. Oke, nah di dalam peristiwa tumbukan lenting sebagian ada nggak energi yang hilang? Ada, pasti ada energi yang hilang. Artinya pasti muncul panas. Ketika terjadi tumbukan lenting sebagian pasti muncul panas atau muncul bunyi. Maka energi yang hilang itu tinggal selisihkan, cari energi kinetik sebelumnya, sebelum tumbukan dikurangi energi kinetik sesudah tumbukan. Oke, itu tumbukan lenting sebagian. Lalu yang ketiga ada namanya tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak elastis. Nah, tumbukan tidak lenting sama sekali itu ciri-cirinya adalah koefisien restitusinya sama dengan 0. Nah, jadi kalau koefisien restitusinya sama dengan artinya apa? Pasti tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang kedua apa? Setelah tumbukan, kedua benda menyatu dan bergerak bersama-sama. Artinya, kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan itu adalah sama. V aksen A sama dengan V aksen B. Nah, di dalam peristiwa ini ada nggak energi yang hilang? Pasti ada ya. Jadi energi yang hilang itu tinggal selisihkan energi kinetik sebelum tumbukan dikurangi energi kinetik sesudah tumbukan. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali ini juga banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita menembakkan sebuah peluru ke dalam sebuah balok. Nah, jadi nanti setelah pelurunya itu masuk ke dalam balok kan bisa pelurunya itu bersarang di dalam balok. Artinya bersarang dalam balok berarti peluru dan baloknya bergerak bersama-sama. Maka mereka memiliki kecepatan yang sama. Oke. Nah, ini 3 jenis tumbukan yang sering nanti kita jumpai di dalam soal. Nah, untuk mempermudah menggunakan atau menganalisa jenis tumbukan ini, langsung kita ambil ke contoh soal saja. Nah, misalnya ini ada soal nomor 1. Dua benda bermassa M1 sama dengan M2 itu sama dengan 2 kg. Jadi ada dua benda bermassa M1 dan M2, 2 kg, bergerak saling bertumbukan pada bidang datar dengan arah saling mendekat. Artinya mereka saling mendekat. M1 bergerak ke kanan dengan laju 2 meter per sekon, dan M2 ke kiri dengan laju 5 meter per sekon. Tentukan masing-masing kecepatan benda setelah tumbukan jika tumbukannya lenting sempurna. Nah, jadi di sini udah dikatakan, andaikan misalnya mereka bertumbukan lenting sempurna, setelah tumbukan berapa kecepatan masing-masing kedua benda. Nah, jadi untuk mengerjakan tumbukan pasti berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi itu persamaan pertama. Jadi untuk menjawab soal tumbukan, selalu gunakan yang pertama itu adalah hukum kekekalan momentumnya. Jadi momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Jadi kalau kita tuliskan 2 kali 2 ini berarti momentum benda 1 ya, massanya 2, kecepatannya 2. 2 positif ya, karena
di dalam soal dikatakan ke kanan kita tetapkan arah positif, ditambah M2-nya 2, ini minus 5, karena benda B itu bergerak ke kiri, minus 5 sama dengan, nah setelah tumbukan, kita tidak tahu arahnya, jadi selalu buat positif. Jadi 2V1 aksen tambah 2V2 aksen. Ini kita sederhanakan, 2-nya corek semua, berarti tinggal 2 kurang 5 adalah minus 3. Ini udah habis tadi 2-nya, ini persamaan pertama. Nah, jadi dari hukum kekekalan momentum, dia kan belum dapat yang diminta. Yang diminta kan kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan. Nah, kita butuh rumus bantuan. Rumus bantuannya dari tumbukan lenting sempurna. Ada kata-kata lenting sempurna, berarti E-nya 1. Maka kita tuliskan rumus E tadi rumusnya kan minus V1 aksen kurang V2 aksen dibagi V1 dikurangi dengan V2. Kan ini tadi rumus E ya. Maka kalau kita tuliskan E-nya adalah 1, 2 kurang, ini ingat ya, V2-nya tadi adalah ke kiri. Berarti minus-minus, berarti ini 7, ini kalikan ke sana. E-nya 1, berarti jadi V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan 7 dibagi minus 1, berarti minus 7. Ini persamaan 2. Jadi ini tinggal kita eliminasi atau substitusi, terserah. Ya, misalnya dari sini kita cari V2 aksen ya misalnya, atau kita cari V1 aksennya. Kalau kita cari V1 aksennya, masukkan ke sini kan, kita dapat gini. Jadi V1 aksen itu kan minus 3 dikurang V2 aksen. Nah, ini masukkan ke sini. Berarti minus 3 kurang V2 aksen dikurang V2 aksen sama dengan minus 7. Ini berarti minus 3 kurang-kurang ini jadi seperti ini. Minus 2 V2 aksen, minus 3-nya geser ke kanan, berarti minus 7 tambah 3 jadi minus 4. Maka dapat V2 aksennya jadi 2 meter per sekon. Nah, ini sekarang V2 aksennya masukkan ke salah satu persamaan ini. Bisa ke sini, bisa ke sini, terserah. Misalnya kita masukkan ke persamaan yang ini. Berarti V1 aksen kurang V2 aksennya tadi 2, berarti kurang 2 sama dengan minus 7. Maka dapat dari sini V1 aksennya sama dengan minus 5 meter per sekon. Nah, ada yang menarik di sini. Coba perhatikan kecepatannya. Tadi kan kecepatan benda pertama itu kan 2. Ternyata kecepatan benda kedua setelah tumbukan jadi 2. Bertukar ya. Ini tadi kecepatan benda 2 itu adalah minus 5. Jadi itu adalah kecepatan benda pertama. Nah, jadi untuk tumbukan lenting sempurna dengan massa yang sama, maka kecepatan itu jadi bertukar. Kecepatan benda pertama itu menjadi kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Kecepatan benda kedua itu menjadi kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Jadi kecepatannya bertukar. Nah, itu cara menjawab kalau misalnya di dalam soal itu mengenai tumbukan. Jadi ingat ya, selama soal itu menyatakan tumbukan, maka selalu gunakan hukum kekekalan momentum. Kalau dari hukum kekekalan momentum belum dapat nilainya, nah kamu panggil bantuan. Bantuannya dari tumbukan, jenis tumbukannya. Pasti dalam soal itu dikasih tahu apakah tumbukannya lenting sempurna, atau sebagian, atau tidak lenting sama sekali. Nah, dengan catatan ingat ciri-cirinya nih. Ini ciri-ciri tumbukannya, jenis tumbukan. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, nanti kita lihat contoh yang berikutnya.